Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Putri Nadia SEMSC, serta yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan video presentasi kita. Di sini kita dari kelompok 9, kita ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran kas. Adapun beberapa kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Finanti Anggarista dengan NIM 184, yang kedua adalah Gilang Wendugroho NIM 027, yang ketiga ada Mbak Sri Handayani dengan NIM 360, dan terakhir ada Mbak Ika Mauliana dengan NIM 506. Next. Oke, di sini kita akan melakukan pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian anggaran kas atau cash budget. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa cash budget adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Sedangkan menurut Erich Helfert menyatakan bahwa anggaran kas adalah sarana perencanaan bulan demi bulan atau minggu demi minggu yang sangat spesifik, disusun oleh staf keuangan suatu perusahaan. Sedangkan yang terakhir menurut M. Munandar mengemukakan bahwa cash budget adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun berupa penerimaan kas. Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa cash budget adalah suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan akan terjadi surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang. Next. Next. Kemudian untuk formula anggaran kas, yaitu saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas. Kemudian kita menemukan kas tersedia yang akhirnya dikurangi dari pengeluaran kas dan akhirnya itu menjadi saldo kas akhir. Next. Next. Oke, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran kas. Ada 4. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Menurut Trianto, jadi anggaran operasional itu berfokus pada pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari. Sehingga jenis operasionalnya mencakup estimasi pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada anggaran investasi, yaitu anggaran jenis kas investasi ini mencakup estimasi penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Kemudian yang ketiga adalah anggaran pendanaan. Jadi anggaran untuk pendanaan ini mencakup estimasi penerimaan pinjaman atau modal tambahan. Dan yang terakhir ada anggaran proyek, yaitu untuk merencanakan penggunaan dana kas dalam proyek khusus perusahaan. Cakupannya adalah estimasi penerimaan kas dari proyek tertentu, serta estimasi pengeluaran kas untuk biaya proyek seperti biaya konstruksi, perizinan, dan lain-lain. Next. Oke, kemudian di sini saya akan membahas tentang manfaat anggaran kas. Jadi menurut Rianto, tahun 1982, halaman 89, manfaat anggaran kas adalah terbagi sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua yaitu kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Dan yang terakhir yaitu kapan saat kredit itu dibayar kembali. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan anggaran kas. Jadi menurut Glenn A. Wells, Ronald W. Hilton, dan Paul N. Gordon dalam Purwaningsih dan Maudi Warau tahun 2010 halaman 378, tujuan penyusunan kas antara lain untuk yang pertama, memberikan taksiran posisi kas pada setiap akhir periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan pembiayaan dan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Kemudian yang keempat yaitu menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya investasi hutang. Dan yang terakhir yaitu menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor yang mempengaruhi penerimaan anggaran kas, yang pertama ada rencana penjualan, yang kedua kondisi persaingan di pasar, yang ketiga kebijakan perusahaan dalam penagihan dan pembayaran piutang, yang keempat rencana perubahan penjualan aktiva tetap yang akan menambah penerimaan kas, dan yang terakhir ada rencana perusahaan dalam penerimaan kas dari sumber lain. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas ada rencana pembelian bahan baku oleh perusahaan selama periode waktu tertentu yang akan datang. Kedua, keadaan persaingan antara supplier bahan baku di pasar. Yang ketiga, ada posisi perusahaan terhadap supplier bahan baku. Dan yang keempat, rencana pembayaran upah tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada anggaran pembayaran biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, ada anggaran pembayaran biaya administrasi. Next. Selanjutnya ada tahap penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas menurut Rianto tahun 1978 dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Menyiapkan perkiraan pendapatan dan beban berdasarkan rencana bisnis perusahaan. Menyiapkan perkiraan kebutuhan kredit dari bank atau dana sumber lain untuk menutup defisit kas. Yang terakhir ada perkiraan pendapatan dan pengeluaran keseluruhan setelah rekonstruksi transaksi keuangan. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas ada dua, yaitu anggaran kas jangka pendek dan juga anggaran kas jangka panjang. Next, sumber kas dan penggunaan kas jangka pendek. Sumber kas masuk yang utama yaitu yang pertama hasil penjualan produk secara tunai, yang kedua hasil menagih piutang dagang. Yang ketiga, pendataan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan juga dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Yang kelima, adanya penerimaan yang bukan penghasil. Dan yang terakhir, ada penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas keluar yang utama, yang pertama ada Selanjutnya ada penggunaan kas keluar yang utama. Yang pertama ada berbagai pembayaran untuk keperluan operasional. Yang kedua ada pembayaran pada kreditur. Yang ketiga ada penambahan berbagai aktiva tetap. Yang keempat ada pembayaran pada pemilik modal. Dan yang terakhir pembayaran pada pemerintah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari kas jangka pendek, itu anggaran kas tahunan. Berikut ini adalah data yang dimiliki oleh PT Niaga Karya yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada semester 1 tahun 2A11. Yang pertama itu ada rencana penjualan selama semester 1 tahun 2A11, yaitu ada periode dari Januari sampai dengan Juni. Yang kedua ada unit penjualan pada periode Januari itu unit penjualan sebesar 5.000, harga jual per unitnya itu 3.000 dan volume penjualan sebesar 15 juta. Untuk periode Februari itu unit penjualan 5.500.000, harga per unitnya 3.000 dan volume penjualan 16.500.000. Untuk periode Maret itu unit penjualan 6.000, harga jualnya itu per unit 3.000, volume penjualan 18 juta. Periode April dengan unit penjualan 7.000 unit, harga per unitnya 3.000 dan volume penjualan 21 juta. Untuk periode Mei unit penjualan 8.000 unit, harga per unitnya 3.000 dan volume penjualan 24 juta. Untuk periode Juni, unit penjualan 7.000, harga per unitnya 3.000, volume penjualan 21 juta. Yang kedua, sejak berpotensi perusahaan selain menjual secara tunai, juga menjual secara kredit. Adapun komposisi penjualan adalah yang pertama sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Yang kedua, untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan term of payment 5/10
N/60 dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan, 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Untuk yang ketiga, memperkirakan besarnya piutang tak tertagih atau bad debt adalah 5% dari penjualan kredit. Yang ketiga, besarnya cash opname on tahun 2A11 adalah 10 juta. Dan yang keempat, perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 50% secara tunai dan 70% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan yaitu pada periode Januari melakukan pembelian bahan baku sebesar 5 juta, untuk periode Februari ada 6 juta, Maret ada 8 juta, April 7 juta 500, Mei 9 juta, dan periode Juni 11 juta. Untuk yang kelima, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah Januari sebesar 2.500.000 dan juga Maret sebesar 1 juta dan Juni 3 juta. Pertanyaan dari data tersebut diminta satu untuk menyusun schedule pengumpulan piutang untuk triwulan 1 tahun 2A11 sertakan persiapan perhitungannya. Yang kedua, menyusun schedule penerimaan kas untuk triwulan 1 tahun 2A11. Yang ketiga, menyusun schedule pengeluaran kas untuk triwulan 1 tahun 2A11. Dan yang keempat, menyusun schedule kas sementara untuk triwulan 1 tahun 2A11. Selain tunai, yaitu diketahui di awal tadi total penjualan pada bulan Januari sebesar 15 juta, pada bulan Februari 16 juta 500, pada bulan Maret 18 juta. Lalu kita mencari penjualan tunai sebesar 60%, yaitu didapat dari total penjualan dikali dengan 60%. Pada bulan Januari itu ada 9 juta, pada bulan Februari 9 juta 900, dan bulan Maret sebesar 10 juta 800 ribu. Lalu kita mencari potongan penjualan tunai yaitu sebesar 10%. 10% dikalikan dengan total penjualan, yaitu pada bulan Januari didapat dengan 900.000, bulan Februari 990.000, dan bulan Maret sebesar 1.080.000. Lalu selanjutnya penjualan tunai neto itu didapat dari penjumlahan tunai dikurangi dengan potongan penjualan tunai, yaitu pada bulan Januari sebesar 8.100.000, pada bulan Februari sebesar 8.910.000, dan pada bulan Maret sebesar 9.720.000. Lalu kita mencari penjualan kredit, yaitu ada sebesar 40%, itu didapat dari total penjualan dikali dengan 40%, yang itu pada bulan Januari sebesar 6 juta, bulan Februari 6.600.000, dan pada bulan Maret 7.200.000. Selanjutnya ada piutang tak tertagih atau bad debt, yaitu sebesar 5%, yaitu didapat dari penjualan kredit sebesar 40% tadi dikali dengan 5%-nya, yaitu pada bulan Januari terdapat 300.000, bulan Februari 330.000, bulan Maret sebesar 360.000. Lalu didapat piutang neto itu antara penjumlahan kredit dikurangi dengan bad debt, yaitu pada bulan Januari sebesar 5.700.000, pada bulan Februari sebesar 6.270.000, pada bulan Maret 6.840.000. Yang kedua, kita mencari schedule pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari penjualan kredit, yaitu piutang neto didapat dari penjumlahan sebelumnya, yaitu untuk bulan Januari 5.700.000, dan bulan Februari 6.270.000, pada bulan Maret 6.840.000. Lalu ada piutang yang mendapat diskon sebesar 60%, yaitu piutang neto dikalikan dengan 60%, pada bulan Januari sebesar 3.420.000, pada bulan Februari sebesar 3.762.000, dan pada bulan Maret sebesar 4.104.000. Lalu dia mendapatkan diskon lagi sebesar 5%, yaitu pada bulan Januari ada diskon sebesar 171.000, pada bulan Februari 188.100 rupiah, pada bulan Maret sebesar 205.200 rupiah. Lalu piutang neto setelah dikurangi dengan diskon
yaitu piutang yang mendapat diskon tadi sebesar 60% dikurangi dengan diskon 5%, yaitu dihasilkan pada bulan Januari ada sebesar 3.249.000, pada bulan Februari 3.573.900, pada bulan Maret 3.398.800. Piutang tidak mendapatkan diskon 40%, yaitu pada bulan Januari ada 2.280.000, pada bulan Februari 2.508.000, pada bulan Maret 2.736.000. Piutang tidak mendapatkan diskon dilunasi, yaitu pertama lunasan pertama di bulan Januari 1.140.000, pelunasan pertama pada bulan Februari 1.254.000, pelunasan 50% kedua pada bulan Februari sebesar 1.140.000, pelunasan pertama pada bulan Maret sebesar 1.368.000, pelunasan 50% kedua pada bulan Maret yaitu sebesar 1.254.000, lalu mendapatkan total pengumpulan piutang pada bulan Januari sebesar 4.389.000, pada bulan Februari 5.967.900, pada bulan Maret 6.520.800 rupiah. Yang ketiga, mencari anggaran penerimaan kas. Sumber penerimaan kas ada penjualan tunai neto, ada juga piutang. Penjualan tunai neto didapatkan dari penjumlahan yang pertama tadi, yaitu ada pada bulan Januari sebesar 8.100.000, pada bulan Februari 8.910.000, pada bulan Maret 9.720.000. Piutang yang dijumlahkan pada penjumlahan sebelum ini tadi, yaitu ada pada bulan Januari sebesar 4.389.000, pada bulan Februari ada 5.967.900, dan pada bulan Maret ada 6.520.800 rupiah. Lalu jumlahnya pada bulan Januari keseluruhan yaitu 12.489.000, pada bulan Februari 14.877.900, pada bulan Maret sebesar 16.240.800 rupiah. Yang keempat, kita mencari anggaran pengeluaran kas. Sumber pengeluaran kas ada pembelian bahan baku tunai dan juga pembelian bahan baku kredit dan pembayaran hutang. Untuk pembelian bahan baku tunai pada bulan Januari ada sebesar 1.500.000, pada bulan Februari 1.800.000, dan pada bulan Maret 2.400.000. Lalu ada pembelian bahan baku kredit pada bulan Februari sebesar 3.500.000 rupiah, pada bulan Maret sebesar 4.200.000 rupiah, dan pembayaran hutang pada bulan Januari sebesar 2.500.000. Untuk bulan Februari tidak ada pembayaran hutang, dan bulan Maret ada pembayaran hutang sebesar 1 juta. Jadi jumlahnya semua untuk bulan Januari ada 4 juta yang didapat dari pembelian bahan baku tunai sebesar 1.500.000 ditambah pembayaran hutang. Untuk bulan Februari ada 5.300.000 dan pada bulan Maret ada 7.600.000. Selanjutnya yang kelima, kita mencari anggaran kas sementara, yaitu didapat di awal tadi saldo kas awal itu pada bulan Januari sebesar 10 juta, bulan Februari sebesar 18.489.000, dan bulan Maret sebesar 28.066.900 rupiah. Ada penerimaan kas sebesar 12.489.000 pada bulan Januari dan 14.877.900 rupiah pada bulan Februari, 10.240.800 rupiah pada bulan Maret. Untuk kas tersedia pada bulan Januari ada 22.489.000, pada bulan Februari ada 33.366.900 rupiah, pada bulan Maret ada 44.307.700 rupiah. Lalu ada pengeluaran kas pada bulan Januari sebesar 4 juta, pada bulan Februari ada 5.300.000, dan pada bulan Maret ada 7.600.000, dan saldo kas akhir yaitu pada bulan Januari sebesar 18.489.000 dan bulan Februari sebesar 28.066.900 dan bulan Maret sebesar 36.707.700 rupiah. Selanjutnya ada anggaran kas jangka panjang. Secara hipotesis, neraca suatu perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu ada pada aktiva lancar ada kas, non-kas, aktiva tetap, dan pada pasifa utang lancar, utang jangka panjang, equity itu ada modal, cadangan, laba ditahan. Sesuai konsep neraca yang paling awal yang menyatakan bahwa neraca selalu seimbang
Jumlah kekayaan perusahaan atau sigma 1 sama dengan jumlah modal yang dimiliki tambah utang-utangnya sama dengan sigma 2. Selama 1 tahun usaha terjadi transaksi sebagai berikut ini. Yang pertama, perusahaan memperoleh laba dan memakai sebagian dari laba ini. Yang kedua, perusahaan memperoleh sebagian utang lancar baru. Yang ketiga, perusahaan memperoleh utang jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menambah setoran modalnya. Yang kelima, perusahaan mengurangi sebagian dari aktiva lancar non-kas seperti piutang dan persediaan. Dan yang terakhir, perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya. Dengan transaksi-transaksi di atas, maka akibat yang terjadi yaitu yang pertama meningkatnya jumlah modal dan utang-utang perusahaan. Yang kedua menurunnya jumlah aktiva non-kas dan aktiva tetap yang dimiliki. Yang ketiga meningkatkan seluruh kekayaan perusahaan yang tercermin dalam meningkatnya jumlah uang kas. Sehingga neraca pada akhir periode akan berwujud sebagai berikut, yaitu pada aktiva lancar ada peningkatan pada kas dan ada non-kas, ada aktiva tetap. Lalu pada pasiva ada penambahan pada utang lancar, utang jangka panjang, dan untuk equity ada penambahan pada modal, ada penambahan pada cadangan, dan penambahan pada laba ditahan. Selanjutnya, berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas dapat dipolakan sebagai berikut, yaitu ada sumber-sumber kas atau penambahan, yaitu yang pertama TR lebih dari TC sama dengan laba. Yang kedua akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada penambahan, yaitu ada penambahan utang jangka panjang, ada penambahan utang jangka pendek, ada penambahan utang jangka panjang. Dan yang keempat ada penambahan equity, yaitu ada penambahan modal di setor, cadangan, dan juga laba ditahan. Lalu untuk penggunaan kas atau pengurangan, yaitu TR kurang dari TC sama dengan itu dia rugi. Dan yang kedua ada pembelian aktiva tetap baru. Yang ketiga berkurangnya yaitu utang jangka pendek dan berkurangnya utang jangka panjang. Yang keempat ada berkurangnya equity, yaitu berkurangnya modal di setor, cadangan, dan juga berkurangnya laba ditahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh anggaran kas jangka panjang. Untuk proses penyusunan anggaran kas jangka panjang, PT Niaga Jaya menyiapkan data sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas real di awal tahun 2011 sebesar 700.000 dan modal kerja non-kas sebesar 1.500.000. Modal kerja non-kas ini akan meningkat pada proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan. Yang kedua, rencana penjualan tahun 2011 sebesar 8 juta dan diharapkan akan meningkat setiap tahun sebesar 400.000. Yang ketiga, perkiraan biaya variabel adalah sebesar 40% dari penjualan. Sedangkan biaya tetap 3.800.000 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 10%. Yang keempat, biaya depresiasi dan amortisasi ditentukan 30% dari 3 juta fixed cost. Yang kelima, sumber kas lainnya meliputi yang pertama, penjualan aktiva tetap pada tahun 2011 sebesar 1.500.000 akan bertambah sebesar 500.000. Yang kedua, pembayaran modal selama 4 tahun adalah 400.000, 500.000, 3.500.000 dan 1 juta. Yang ketiga, pembayaran dividen selama 4 tahun adalah 250, 300.000, 300.000 dan 300.000. Berdasarkan data tersebut diminta yang pertama menyusun proyeksi laba rugi tahun 2011 sampai 2014 jika besarnya pajak 30%. Yang kedua, menyusun anggaran kas tahun 2011 sampai 2014. Yang ketiga, diminta untuk memperkirakan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2011 dan 2014. Penyelesaiannya, proyeksi laba rugi tahun 2011 sampai 2014. Penjualan pada tahun 2011 sebesar 8 juta, pada tahun 2012 8.400.000, pada tahun 2013 8.800.000, pada tahun 2014 sebesar 9.200.000. Yang selanjutnya ada fixed cost pada tahun 2011 sebesar 3.800.000, tahun 2012 sebesar 3.800.000, pada tahun 2013 sebesar 3.800.000, pada tahun 2014 sebesar 4.180.000.
Yang selanjutnya ada variable cost pada tahun 2011 sebesar 3.200.000, pada tahun 2012 sebesar 3.360.000, pada tahun 2013 sebesar 3.520.000, pada tahun 2014 sebesar 3.660.000. Yang selanjutnya ada total cost pada tahun 2011 sebesar 7 juta, pada tahun 2012 sebesar 7.160.000, pada tahun 2013 sebesar 7.320.000, pada tahun 2014 sebesar 7.860.000. Laba kotor pada tahun 2011 sebesar 1 juta, pada tahun 2012 sebesar 1.240.000, pada tahun 2013 sebesar 1.480.000, pada tahun 2014 sebesar 1.340.000. Pajak 30% pada tahun 2011 sebesar 300.000, pada tahun 2012 sebesar 372.000, pada tahun 2013 sebesar 444.000, pada tahun 2014 sebesar 402.000. Selanjutnya ada laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua pajak penghasilan. Pada tahun 2011 ada 700.000, pada tahun 2012 sebesar 868.000, pada tahun 2013 sebesar 1.036.000, pada tahun 2014 sebesar 938.000. Selanjutnya kita cari anggaran kas tahun 2011 sampai 2014. Saldo kas awal pada tahun 2011 sebesar 700.000. Saldo kas awal pada tahun 2012 sebesar 1.200.000. Pada tahun 2013 sebesar 4.218.000. Pada tahun 2014 sebesar 3.854.000. Selanjutnya kita mencari penerimaan kas. Laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua pajak penghasilan pada tahun 2011 sebesar 700.000, pada tahun 2012 sebesar 868.000, pada tahun 2013 sebesar 1.036.000, pada tahun 2014 sebesar 938.000. Depresiasi dan amortisasi pada tahun 2011 900.000, pada tahun 2012 900.000, pada tahun 2013 900.000, pada tahun 2014 900.000. Selanjutnya ada penjualan aktiva tetap pada tahun 2011 50.000. Jadi tahun 2011 sampai 2014 itu penjualan aktiva tetapnya sama 50.000 semua. Terus ada penjualan saham pada tahun 2011 belum diketahui, pada tahun 2012 belum juga diketahui, tahun 2013 1 juta, tahun 2014 belum diketahui. Pinjaman bank pada tahun 2012 sebesar 2 juta. Total penerimaan kas pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.650.000, tahun 2012 sebesar 3.818.000, tahun 2013 3.436.000, tahun 2014 sebesar 1.888.000. Kas tersedia pada tahun 2011 sebesar 2.350.000, tahun 2012 5.018.000, tahun 2013 7.654.000, tahun 2014 sebesar 5.742.000. Selanjutnya kita mencari pengeluaran kas. Yang pertama, sinking fund pada tahun 2014 sebesar 500.000. Pengeluaran modal pada tahun 2011 sebesar 400.000.
Pada tahun 2012, 500.000. Pada tahun 2013, 3.500.000. Pada tahun 2014, sebesar 1 juta. Membayar dividen pada tahun 2011 sebesar 250.000. Pada tahun 2012 sebesar 300.000. Pada tahun 2013, 300.000. Pada tahun 2014, 300.000. Total pengeluaran kas pada tahun 2011 sebesar 1.150.000. Pada tahun 2012, 800.000. Pada tahun 2013, 3.800.000. Pada tahun 2014 sebesar 1.300.000. Saldo kas akhir pada tahun 2011 sebesar 1.200.000. Tahun 2012 sebesar 4.218.000. Pada tahun 2013, 3.854.000. Pada tahun 2014 sebesar 4.442.000. Yang ketiga, kita mencari perakiraan kebutuhan modal kerja non-kas pada tahun 2011 sampai 2014. Saldo kas awal pada tahun 2011 sebesar 700.000 dan modal kerja non-kas pada tahun 2011 sebesar 1.500.000 dan selanjutnya 2012 sebesar 1.575.000. Yang ketiga, tahun 2013 sebesar 1.653.750 rupiah. Dan tahun 2014 sebesar 1.736.438 rupiah. Total modal kerja pada tahun 2011 sebesar 2.200.000. Jadi kenaikan modal kerja non-kas yaitu sebesar 75.000. Meningkatnya penjualan 2011 sampai 2012 yaitu 40.000 dibagi 80.000 sama dengan 0,05. Jadi meningkatnya penjualan 2011 sampai 2012 yaitu 5%. Selanjutnya ada pengendalian posisi kas. Dalam aspek pengendalian, kas berfungsi untuk menentukan posisi kas pada berbagai dimensi waktu. Bagian keuanganlah yang bertanggung jawab atas pengendalian posisi kas. Untuk menentukan posisi kas dilakukan dengan cara membandingkan antara aliran kas masuk dengan kas keluar. Dengan perbandingan ini ditambah saldo kas awal tahun dapat diketahui besarnya saldo kas akhir tahun. Pengendalian kas sebaiknya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Yang kedua, pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan. Oke, jadi kesimpulan presentasi, anggaran kas adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui surplus atau defisit kas. Anggaran ini sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, mengendalikan posisi kas, serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Penyusunan anggaran kas dilakukan dengan memperkirakan pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan dana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata, maafkan. Dan apabila bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.